Salut, selamat datang di Marseille, sebuah kota cantik di tepi laut Mediterania, Prancis. Kota yang telah berdiri sejak 2.600 tahun yang lalu ini punya makna kota di pinggir laut. Kota bersejarah ini letaknya sangat dekat dengan perbatasan benua Afrika. Maka tak heran banyak pendatang dari Afrika yang menetap di sini. Seperti dari Aljazair, Maroko, Tunisia, serta negara Afrika bekas jajahan Prancis lainnya. Marseille, salah satu kota pelabuhan terbesar yang ada di negara Prancis ini merupakan gerbang masuk penyebaran Islam di negara ini. Dan meskipun letaknya cukup jauh dari ibu kota Paris, sekitar 700 km, tetapi perkembangan Islam secara teknologi justru lahir dari kota ini. Kota tertua di Prancis ini punya banyak bangunan kuno bersejarah, pelabuhan tua, juga pantai yang indah. Untuk mempermudah berkeliling kota, bisa naik Petit Train atau kereta mini. Harga tiketnya 8 euro atau Rp138.000 per orang. Dengan moda transportasi khusus turis, saya dibawa melihat suasana pelabuhan hingga keindahan kota tua. Meski sedang asik jalan-jalan, jangan lupa sholat ya. Tapi di mana ya masjid atau musola di sini? Kebetulan itu ada muslimah. Coba saya tanyakan ah. Waalaikumsalam. Can I ask you something? Yeah, sure. I have to pray. And where is the mosque? The mosque is very far on here, but you can pray in somewhere place by the app called Salat Surfing. Yeah, it's very nice. I can show you if you want. Alhamdulillah, saya diperkenalkan dengan aplikasi Salat Surfing. Aplikasi yang mempermudah warga muslim menemukan ruang untuk ibadah. Caranya mudah, hanya klik search, muncul beberapa rumah yang menyediakan tempat untuk salat. Lalu klik tempat terdekat yang dituju. Nah, jika pemilik rumah bersedia, kita akan mendapat notifikasi dan voila, kita sudah bisa salat di tempat yang kita mau. Yeah, it's so nice, you can see. Jadi ini aplikasi yang sangat membantu sekali, karena kalau kita memang memilih untuk ke Grand Mosque itu jaraknya cukup jauh, sekitar 4 km. Tapi kalau kita memilih tempat yang menyediakan tempatnya untuk sholat, seperti yang saya klik saat ini hanya sekitar 300 meter saja dari tempat saya berdiri sekarang. Thank you for the information. You're welcome. Saya pun langsung bergegas ke rumah yang terbuka untuk tempat sholat. Oh, thank you. Segera ia berikan saya mukena dan sajadah. Ini dia Wasila, anggota Salat Surfing sejak tahun 2014. Hingga kini lebih dari 100 orang sudah pernah salat di tempat tinggal Wasila. Dengan membuka rumahnya untuk orang lain sholat, membuat wanita keturunan Aljazair ini mengenal banyak budaya dan pengetahuan dari banyak negara. Sheila, what is the reason that you give some space to the others for play in your home? Au nombre de mosquées qu'il y a, ou ne serait-ce aussi pour
les horaires d'ouverture des mosquées, c'est seulement durant les heures de prière, donc c'est très compliqué de concilier sa vie religieuse et sa vie tout court en France. Et puis également, ça permet de rencontrer la Oumma, de faire de nouvelles rencontres, des échanges, mais aussi également, en fait, Salat Surfing, avec Salat Surfing, je vais avoir l'assurance que si je vais me déplacer quelque part, j'aurai pas de soucis par rapport à mes salats. Di negara dengan mayoritas penduduk Katolik ini, tempat ibadah umat Muslim relatif sedikit. Dengan perkiraan hanya 1 dari tiap 1.200 tempat ibadah lainnya di Perancis. Dengan perbandingan seperti ini, tentu sulit bagi warga Muslim Perancis untuk mendirikan salat di dekat tempat mereka beraktivitas. Saya pun mencari tahu lebih dalam tentang salat surfing di internet. Siapakah yang punya ide cemerlang untuk memudahkan para Muslim beribadah? Alhamdulillah, lewat media sosial saya menemukan Yosra Farouj, salah satu pendiri Salat Surfing. Hai, bonjour. Bonjour. Di kantornya, ia tidak bekerja sendirian. Wanita keturunan Tunisia ini bekerja sama dengan suaminya dan 3 temannya. Nah, ini dia suaminya, Sofyan bin Abdallah. Jika Yosra bertugas di bagian pemasaran aplikasi, pria berdarah Aljazair inilah yang bertugas untuk mendesain dan mengisi kontennya. What makes you decided to create this app? So it was a personal experience. I was working far from my home, and I was looking for a place to pray Dhuhr at my break, to lunch. But the fact that the mosque was too far, and I told myself, so maybe in France there are not a lot of mosques, but there are a lot of Muslims. So let's be crazy, and maybe they can just share their home and open the door just the time to pray. Dengan pengalamannya, terciptalah aplikasi yang penggunaannya serupa dengan aplikasi pencari penginapan. Bedanya, ini mencari tempat ibadah. Dan yang membuatnya lebih istimewa, tak perlu biaya untuk mengaksesnya. Gratis, semua bisa menggunakannya. Hanya saja baru bisa digunakan di Perancis. Selama hampir 4 tahun berjalan, Salat Surfing sudah mengumpulkan 150 ruang sholat, baik di rumah maupun kantor, dengan 2.500 anggota. Karena dipublikasikan secara gratis, Yosra dan Sofyan harus kerja ekstra untuk menutup pengeluaran. Dalam sehari mereka berkutat mengurus aplikasi ini selama 16 jam. Did you face any difficulties to create this application? Not to create the application, but to finance the application. It's an independent project, so it's only with the personal money. Dengan niat baik untuk memudahkan sesama Muslim, mereka kembali meluncurkan fitur baru yang lebih beragam di bulan Ramadan ini. This is awesome application, and I will try to find a halal restaurant here. Yeah, maybe you can visit my profile and see all my favorite spots in Marseille. Wow. And one of them is the Femina restaurant. It's a halal restaurant next to the Vieux-Port, Marseille. So maybe you can try it. Yeah. And we hope you will enjoy this experience. Thank you. We hope making a lot of things through Salat Surfing, because Salat Surfing is Hablum minan nas and Hablum min Allah. Selain menjadi tempat wisata, Marseille juga terkenal sebagai kota yang toleran. Ada 20% umat Muslim dari 840.000 jiwa penduduk Marseille. Tak heran, saya banyak menemukan restoran halal di Salat Surfing. Tidak sulit untuk menemukan restoran halal di kota ini, apalagi jika memakai aplikasi Salat Surfing. Dan yang menarik bagi saya adalah adanya salah satu restoran tertua
yang cukup legend dan juga halal, tidak hanya di kota ini tapi juga di negara ini, Prancis, yaitu Le Femina. Dan sekarang saya sudah bisa janji. Pelabuhan Old Port Marcel jadi tempat bertemu kami. Pelabuhan ini memang mempunyai cerita tersendiri bagi Mustafa. Kakek buyutnya yang berasal dari Aljazair hijrah ke Marcel dengan menyeberangi lautan dan tiba di pelabuhan ini. Tak hanya sekedar membawa keluarga untuk merubah nasib, sang kakek pun membawa serta resep kuliner khas dari negeri asalnya ke kota ini. Bienvenue à Marseille, marhaba Marseille. Beruntung banget nih saya bisa janjian dan ketemu langsung sama owner salah satu restoran halal yang ada di sini, yaitu Femina. Dan hari ini saya mau diajak untuk belajar bahan-bahan untuk menu yang akan kita masak hari ini. Oke? Oke. Thank you. Untuk membuat kuskus, saya diajak ke pasar tradisional Grand Marché di kawasan Rue de Meuse. Yang wajib dicari adalah bumbu rempah khusus kuskus. Toko langganan Mustafa punya banyak bumbu rempah, mulai dari lada, cabai, hingga campuran beragam bumbu masak lainnya. Lanjut, kami perlu sayuran segar dan daging kambing halal nih. Ça sera tout, madame. Thank you, it's helpful. Wow, thanks. Mustafa, Oui. I think for nowadays, it's so easy to find halal meat in Marseille, right? Yeah. Oh. But how about your grandfather? For the first time open the restaurant, Yeah. is it difficult to find halal meat? Non, il n'y a pas de difficulté de trouver de la viande halal, même à l'époque de la création du restaurant en 1921 à Marseille. Il y avait un abattoir d'abattage pour les musulmans et les non-musulmans. Donc mes parents, mes grands-parents ainsi que mes parents, ils allaient directement à l'abattoir, choisir leur agneau et faire le rituel des musulmans, d'égorger le mouton. Voilà. Usai belanja, kami langsung menuju restoran kuskus halal tertua di Prancis. Suasana ala negeri Maghribi langsung terasa begitu masuk ke dalam restoran ini. Antik ya, umurnya sudah 97 tahun loh. Yuk, mari langsung menuju dapur dan masak. Bawang bombay, paprika, seledri, dan bawang putih dipotong. Tumis semua bahan ini hingga layu dan tambahkan air kaldu, bubuk jinten, lada, garam, dan pasta tomat. Nah, si jagoan masakannya nih, daging kambing. Ini lihat dagingnya besar-besar, tapi ini daging muda yang dipakai umur 1 tahun ke bawah. Jadi dijamin dagingnya empuk dan tidak ada bau perengus karena ini akan direbus selama 3 jam dengan rempah-rempah. Oke, kita masukin ya. Tak lupa beri daun seledri kembali agar aromanya makin nikmat. Harus sabar ya agar bumbunya meresap dengan baik ke dalam daging kambing. Ça sent bon. C'est très bon aussi. Ya, itu artinya aromanya enak sekali padahal belum matang betul ya. Dan Mustafa, how about the receipt? Did you change the receipt or still authentic? Oui, Lydia. Donc la recette qu'on vient de préparer pour la viande et pour le poulet, elle n'a pas changé depuis 1921 que ma famille a créé ce restaurant. Donc c'est les mêmes ingrédients. J'ai gardé toujours ces recettes. C'est ce qui fait la qualité du couscous qu'on est en train de préparer. Comme tu as pu le voir, tous les ingrédients qu'on a mis dedans n'a pas changé depuis 1921. Untuk membuat sayurannya, cukup rebus kacang lentil, angkat lalu masak bersama dengan wortel, kentang, dan kacang Arab. Tambahkan mentega pada kuskus yang sudah matang dan siap disajikan bersama daging serta sayur yang telah dibuat. Tadi saya salah, nggak boleh ditekan-tekan, nanti padat, jadi harus masukinnya pelan-pelan. Dan ini ada 2 jenis loh, ada yang dari gandum, ada yang dari barley. Tapi aslinya dari Algeria, itu dari barley, sejenis gandum, tapi berbeda rasanya. Kuskus dalam bahasa Amazigh biasa disebut seksu.
Masakan yang terbuat dari gandum ini merupakan makanan utama dan hidangan tradisional masyarakat Berber. Makanan ini cukup populer di negara-negara Afrika dan Timur Tengah, seperti Libya, Maroko, Mesir, Lebanon, Aljazair, dan Tunisia. Biasa disajikan pada acara-acara besar seperti saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Setiap hari Jumat, kuskus wajib disajikan untuk seluruh keluarga. Ini maksudnya untuk merayakan kegembiraan karena hari Jumat adalah hari istimewa bagi umat Muslim. Saya mau bungkus 1 porsi kuskus ini deh untuk buka puasa nanti. Merci beaucoup. Je t'en prie, Sudah Lydia. jadi ini kuskus saya. Dan kuskus di kota ini bukan hanya sebagai makanan biasa, tetapi juga sebagai media pengenalan budaya dan juga agama, sehingga menciptakan toleransi antar sesama. Thank you. Je t'en prie, Lydia. Je t'en prie, à bientôt. Bye bye, thank you. Prancis memiliki masalah yang cukup kompleks, tak hanya soal imigran saja, tapi juga soal tunawisma sudah menjadi masalah cukup besar di negeri ini. Jika peduli terhadap tunawisma merupakan barang baru yang dilakukan oleh pemerintah Prancis, tapi tidak bagi asosiasi yang satu ini. Sudah beberapa tahun terakhir, asosiasi Coexisteur memberi makan tunawisma 3 kali dalam seminggu. Beruntung saya bisa bertemu salah satu penyumbang makanan untuk dibagikan kepada tunawisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ya, ini saya sedang salah satu keluarga yang memang rutin memasakkan makanan untuk diberikan kepada yayasan, dan yayasan nanti akan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wow. Hari ini menunya spaghetti. Mechanic Hari ini mereka membuat spaghetti lengkap dengan saus bolognese dan keju parut. Untuk membuat masakan sebanyak 60 porsi ini, Abdel membutuhkan 150 euro atau sekitar 2,5 juta rupiah. Dan ini bukan uang yang sedikit bagi pria yang berprofesi sebagai mekanik ini. Why do you want to spend a lot of money to cook this food and share to the others? On fait ce manger pour aider les gens qui sont dehors, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de maison. Donc nous, on leur offre un repas chaud pour bien dormir, parce que nous, on a tout ce qu'il faut. Et eux, ils dorment dehors, donc on veut les aider. Et puis ça sera un acte entre nous et Allah et eux. Que Dieu accepte notre sadaqa. Semua sudah terbungkus rapi dan saya sudah dijemput oleh Leo, salah seorang anggota asosiasi yang sudah didirikan sejak tahun 2009 ini. Okay, are you ready to go? Okay, allez. Let's go. Let's go. Let's go. Bah merci encore vraiment. Franchement. Sudah 1 tahun Leo Mile bergabung. Ia sangat bahagia bisa mewakili umat Islam untuk dapat berbagi cerita dan kontribusi kemanusiaan. And that we can make a lot of good things each other. And Setelah sampai di stasiun Gare de Lyon, Paris, kami pun segera mengumpulkan yang menjadi satu, mulai dari spaghetti, buah, sampai minuman. Tim dibagi menjadi 2 untuk menyebarkan makanan di bawah kolong kereta dan di luar stasiun.
Peduli terhadap orang yang membutuhkan bantuan merupakan bagian dari risalah Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW, bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim atau engkau menghilangkan suatu kesulitan, melunasi hutang, atau menghilangkan kelaparan dari orang lain. Alhamdulillah, dengan kisah ini semoga kita diberi kekuatan untuk peduli membantu sesama. Amin ya Rabbal Alamin.